di pusat Bombay adalah salah satu red light terbesar dan paling terkenal di seluruh Asia. Dihiasi pemandangan umum yang sudah tidak asing lagi. Di setiap pinggiran jalannya berdiri sebuah rumah bordil. 20.000 anak perempuan bekerja sebagai pelacur di sini. Banyak dari mereka masih di bawah umur dan sebagian besar mereka diperdagangkan dari pedesaan. Diperkirakan 70 dari mereka menghidap HIV dan sebagian besar mengalami kekerasan yang ekstrim. Sebagai yang terlihat jelas cara kerjanya, sistem penjualan mereka dijalankan oleh gangster yang bisa Anda lihat sendiri. Mereka selalu berdiri di samping, dan semua itu adalah mucikari. Mereka sengaja untuk menghentikan taksi pelanggan dan menawarkan dagangan mereka melalui taksi tersebut. Dan di setiap gedung di jalan ini memiliki penjaganya masing-masing. Mereka memiliki cerita tentang penjualan para gadis mereka masing-masing. Dan bahkan tak bisa dipungkiri, setiap lantai dari gedung ini adalah pelaku penjualan diri. Dan hal ini telah banyak yang menyelidiki. Perdagangan seks di sini sudah berlangsung selama 11 tahun terakhir, dan kebanyakan para pelaku adalah pembohong yang ulung. Mereka bisa saja mengambil apapun dari Anda tanpa Anda sadari. Salah satu cerita yang pernah dialami oleh gadis bernama Godi. Cerita tentang bagaimana dia ditipu oleh kelompok pelacuran ketika dia masih berusia 11 tahun pada waktu itu. Usianya sekarang 26 tahun, dan dia sudah terbiasa dibayar rendah, dan tubuhnya disalahgunakan. Dia berjuang keras untuk uang demi melepaskan semburan pelecehan kepadanya. Dan Godi tidak bisa berbuat banyak karena ia tidak memiliki power untuk itu. Godi diperdagangkan dari kecil. Gadis ini berasal dari desa di India Selatan ketika dia hanya 11 tahun pada waktu itu. Seperti ribuan korban lainnya yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim, mereka putus asa untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kesempatan untuk mendapatkan uang membuatnya menjadi mangsa empuk bagi para mucikari. Ada sekitar 15 juta orang yang hidup dalam perbudakan perdagangan ini di seluruh India. Dan kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak yang diperdagangkan ke dalam industri seks. Lebih buruk lagi, terdengar cerita yang mengganggu tentang bagaimana perempuan lain, terutama yang lebih muda, yang disimpan di dalam tempat terkunci, yaitu mereka disembunyikan di sebuah kotak. Menurut kesaksian Godi, nyonya besar pemilik usaha penjualan ini secara rutin mengunci gadis-gadis itu dan melecehkan mereka. Untuk mematahkan harapan mereka untuk bisa bebas dari perbudakan ini, buat mereka melakukan apapun yang diperintahkan. Dari bantuan warga lokal, tempat tersebut akhirnya kotak rahasia itu pun terkuak. Sebuah koridor yang tak berujung mengarah ke area terkurung di mana gadis-gadis itu ditahan di balik jeruji besi. Semakin dalam jika kalian masuk, maka tempat itu akan semakin gelap. Dinding yang berlendir dengan kondensasi dan keringat yang bau, limbah serta sangat menyengat, dan disinilah mereka dikurung. Kotak yang sengaja dibuat dengan pintu yang tersembunyi. Tingginya lebih dari 1 meter dan digembok. Ada keheningan dan suasana yang mencekam di tempat itu. Banyak hal mengerikan yang terlihat di balik kotak. Para gadis digembok dalam keadaan tanpa busana. Dan pakaian dalam para gadis itu tergantung di pintu-pintu. Misi penguntitan ini dipandu oleh Rahul yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Dia sendiri adalah mantan anak jalanan dan sekarang menjadi pembantu pekerjaan di tempat itu. Rahul berusaha menyelamatkan para pelacur yang masih di bawah umur. Para penjual sengaja mengunci para gadis muda untuk diperdagangkan yang tentu saja bisnis itu berkembang sangat pesat karena ternyata memang banyak sekali peminatnya. Para pembeli meyakini bahwa melakukan seks dengan perawan akan mengurangi resiko mereka terkena penyakit menular. Mereka, para gadis kecil itu, tiba di sini. Mereka tidak tahu apapun. Entah berasal dari mana dan tiba-tiba mereka berada di ruangan gelap dalam kotak.
Kemudian pemasok dan pembeli akan bertransaksi dan mengatakan bahwa gadis yang mereka bawa adalah masih perawan. Dan kebanyakan para gadis masih sangat kecil. Para pelanggan yang datang ke Red Lake, mereka bersaing untuk mendapatkan para perawan itu. Dan bahkan bersaing satu sama lain. Hal itu terjadi seperti melelang ikan di pasar. Beberapa pembeli akan mengatakan 10.000 dan yang lainnya menyahut 15.000 atau 20.000. Harga pun akan terus naik untuk perawan sampai ketentuan yang disepakati. Dan yang berani membayar tinggilah yang akan mendapatkan anak perawan itu. Maka kemudian gadis perawan itu terjual dan dilecehkan oleh pembelinya. Sedangkan Godi sendiri, beberapa tahun sudah mencoba dari tempat perdagangan ini tapi usahanya selalu gagal. Banyak dari para gadis pelaku prostitusi melakukan ini untuk mendapatkan uang ekstra. Karena tidak ada yang membantu kehidupan mereka. Dan parahnya, para korban juga tidak mau melaporkannya kepada polisi. Karena mereka tahu bahwa polisi juga menerima uang suap dari para pedagang tersebut. Setelah mendapatkan setoran uang itu, para polisi akan pergi begitu saja dan bisnis perdagangan akan kembali berjalan seperti bukan hal ilegal. Godi sendiri pernah ditipu oleh salah seorang pedagang yang berjanji untuk membantunya keluar dari red light tersebut, yaitu dengan memberikan Godi beberapa uang. Namun ternyata hal itu hanya penipuan. Uang yang diberikan dianggap sebuah hutang yang bunganya terus meningkat, dan Godi harus membayarnya. Dan tak jarang, Godi jadi semakin tidak bisa lepas dari tempat tersebut. Godi berkali-kali mencoba pergi tapi selalu gagal. Dan sekarang, ia malah menjalankan hubungan dengan salah satu mucikari yang dianggap baik olehnya. Dan tentu saja, pacarnya sendiri yang sekarang menjadi manajernya jika ia ingin berjualan atau mengatur transaksinya dengan pembeli lain. Walaupun begitu, Godi tetap bermimpi untuk pulang. Walaupun dalam kenyataannya, untuk waktu yang lama dia masih terjebak dalam putaran setan ini. Dia masih bekerja untuk melunasi hutangnya. Ini adalah industri paling brutal di India. Menghabisi waktu para gadis-gadis muda hanya untuk membayar hutang yang tidak pernah mereka pinjam. Para pedagang licik sengaja memonopoli keadaan untuk kemudian memperbudak mereka. Saya Tini, mohon pamit sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.